Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para siswa, untuk kesempatan pagi hari ini pembelajaran daring kita akan membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bersama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah nanti proses pembelajaran, kamu semua diharapkan dapat menelaah ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah menganalisis keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Marilah kita bersama-sama membaca Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengalaman agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Berdasarkan dari ayat tersebut, umat Islam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki semangat dalam mencari dan menuntut ilmu. Baiklah para siswa, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum menuntut ilmu, ya. Kenapa ilmu harus dituntut gitu ya. Perlu saya sampaikan bahwa menuntut ilmu adalah satu keharusan bagi kita kaum muslimin, ya. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu itu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan yang ada pada diri kita. Ilmu adalah cahaya dan petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Kemudian apa sih hukumnya kita mencari ilmu? Lah ini ada kita pembahasannya. Islam mewajibkan memeluknya agar menjadi orang yang berilmu dan berpengetahuan. Ini menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi ada dua. Yang pertama ini adalah hukum wajib. Hukum wajib itu ya wajib dilaksanakan, wajib kita mencarinya. Sebagaimana contohnya adalah menuntut ilmu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Ini wajib, kita wajib untuk mencarinya. Kita wajib menuntut ilmu tentang hal ini. Kemudian pembagian yang kedua, ini adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih Pak? Nah, fardu kifayah itu kalau sebagian dari kaum itu sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sebagaimana contohnya adalah menuntut ilmu tentang pembagian hak waris, ya, menuntut ilmu tentang ilmu kedokteran, menuntut ilmu tentang ilmu kimia, fisika dan lain-lain sebagainya.
Baik, selanjutnya kita membahas tentang kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana diterangkan dalam pembelajaran bahwa orang-orang yang menuntut ilmu ini dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih keistimewaannya? Pertama, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah nanti untuk masuk surga. Kenapa? Karena amaliyah yang dia lakukan, yang dia laksanakan setiap hari ini sudah sesuai dengan syariat agamanya. Kenapa? Karena dia sudah berilmu. Yang kedua, dia akan terbebas dari kebinasaan. Artinya apa ini? Kebinasaan ini seseorang ketika melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya akan ditolak alias tidak diterima oleh Allah. Nah, keistimewaan yang ketiga apa? Dia akan dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Nah, ini. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang bodoh, secara otomatis hal yang dilakukan nanti juga tidak mengarah kepada syariat-syariat ajaran agama Islam. Kemudian keistimewaan yang keempat apa? Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Nah, ini ya. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan derajatnya orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya, yang terakhir adalah dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'al bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa ingin kebahagiaan di dunia, satu syaratnya dengan ilmu. Barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat, juga syaratnya dengan ilmu. Barang siapa ingin kebahagiaan dua-duanya, maka juga harus dengan ilmu. Baik, selanjutnya adalah hadis tentang mencari ilmu. Ini ya, hadis tentang mencari ilmu. Di antaranya adalah thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Wa inna talabul ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hatal haitanu fil bahri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Bir. Ya, baik. Artinya adalah mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, setiap muslim itu berarti ya laki-laki, perempuan, yang penting sudah mukallaf, artinya dia sudah balik, dia sudah tamyiz dan sehat akalnya. Ini berarti dia sudah kewajiban untuk mencari ilmu. Nah, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan ini memintakan ampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Wah, sangat luar biasa nih ya. Berarti orang yang menuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai apa? Ikan yang ada di lautan ini juga ikut mendoakan. Semua hewan-hewan melata ini juga ikut mendoakan. Ya, luar biasa. Baik, selanjutnya adalah sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu. Ini sebagaimana dalam keterangan dari lanjutan hadis di atas bahwa sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu yang mencerminkan dari Quran surat At-Taubah ayat 122 dan juga hadis terkait yang barusan saya sampaikan, ini diantaranya adalah memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Nah, faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilalahdi. Jadi mulai dari timangan sampai pada nanti di liang lahat. Artinya ketika kita sudah sampai kita meninggal dunia. Makanya batasannya, wah saya sudah tua, saya sudah dewasa, umur saya sudah 18 tahun, umur saya sudah 25 tahun, saya sudah berhenti aja berthalabul ilmi. Oh, nggak bisa. Karena tuntutan kewajiban mencari ilmu ini sepanjang hayat kita, ya, selama umur kita itu masih diberikan oleh Allah dalam tubuh kita, berarti tetap wajib untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkan kembali pada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Balighu anni walau ayatan." Ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini. Jadi luar biasa, ya. Yang ketiga adalah berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan
sebagai ikhtiar atau usaha agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan zaman. Apalagi sekarang zamannya yang era digital, ya, yang seusia-usia seperti Pak Bambang ini sudah ketinggalan dengan anak-anak muda sekarang. Kalau anak sekarang itu subhanallah, ya. Kalau dulu itu kalau Pak Bambang ini tangannya itu kalau untuk nulis kan begini. Sekarang itu kalau anak muda itu pakai jempol dua, tidil begitu ya. Luar biasa. Ini perkembangan zaman, ya, perkembangan zaman. Kemudian apa yang keempat? Menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu. Karena apa? Sesungguhnya kepandaian yang dimiliki oleh seseorang ini diibaratkan hanya sedikit saja dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh sombong. Apa yang perlu disombongkan, ya? Karena kemampuan ilmu, walaupun kita merasa ilmu kita sudah banyak, ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para siswa, kiranya untuk pertemuan kita karena waktu yang sangat terbatas, kita cukupkan dari sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini silahkan Anda pelajari kembali, ya. Carilah hadis-hadis yang lain tentang mencari ilmu dan juga ayat yang lain tentang mencari ilmu agar kiranya kita mendapatkan wawasan yang lebih, ya. Dan semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah sehingga menjadikan ilmu kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wa dunya katal akhirah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, selalu belajar walaupun musimnya daring di kafe bisa belajar sambil minum kopi, ya, sambil cemilannya nggak apa-apa, yang penting jangan meninggalkan belajar karena belajar adalah sepanjang hayat, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun Anda berada, jangan tinggalkan untuk amalan-amalan yang sifatnya wajib untuk kita laksanakan. Ngopi boleh, sholat jangan sampai ditinggalkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.